Aku mengira telah menemukan awal kehidupan yang baru. Rumah itu murah, luas, dan diberikan oleh suamiku sebagai bukti cinta. Namun aku baru sadar, ada alasan mengapa rumah itu begitu mudah dimiliki. Karena penghuni lamanya ternyata belum pernah pergi. Malam itu, telepon dari suamiku membuat darahku membeku. Aku sudah sampai di Bandara Minangkabau, sayang. Tanganku langsung gemetar. Karena 1 jam sebelumnya, aku baru saja melihat seseorang yang sangat mirip suamiku duduk di dalam kamar kami. Dan yang lebih mengerikan, sosok itu tidak pernah keluar dari rumah. Tahun 2020, namaku Rani. Saat itu, aku berusaha meninggalkan masa laluku dan memulai hidup yang lebih baik. Setelah lama bekerja di dunia hiburan malam di kota Bandung, aku memutuskan berhenti. Aku ingin hidup normal. Aku ingin membesarkan anakku dengan tenang. Tak lama kemudian aku diterima bekerja sebagai agen properti di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Pekerjaan itu tidak mudah. Berbulan-bulan, aku belum berhasil menjual satu rumah pun. Sampai suatu hari, aku menghubungi teman lamaku, Joko. Kalau ada kenalan yang mau beli rumah, bantu aku ya. Joko mengiyakan. 3 minggu kemudian, ia menelepon. Ada orang yang tertarik. Namanya Pak Damar. Aku langsung bersemangat. Kami bertemu di sebuah kafe. Pak Damar adalah pria mapan, sopan, dan sangat ramah. Awalnya hubungan kami hanya sebatas pembeli dan agen properti. Namun lama-kelamaan, ia semakin dekat. Ia sering menanyakan kabarku. Menanyakan apakah aku sudah makan. Bahkan terkadang menghubungiku hanya untuk mengobrol. Sampai akhirnya suatu hari ia berkata sesuatu yang membuatku terdiam. Aku akan beli rumah itu, tapi ada satu syarat. Kata Pak Damar, aku keheranan, lalu bertanya pada Pak Damar. Apa? Maukah kamu menjadi istri keduaku? Jawabnya. Aku sempat bingung, namun setelah berdiskusi dengan keluarga dan mempertimbangkan masa depan anakku, akhirnya aku menerima lamaran itu. Benar saja, 3 hari kemudian, Pak Damar datang ke kantorku. Ia langsung membayar uang muka rumah yang selama ini sulit terjual. Bahkan ia berkata, nanti rumah itu untuk kamu tempati. Beberapa bulan kemudian kami menikah. Rumah itu berada di pinggiran Sukabumi. Bangunannya cukup besar, ada garasi, 2 kamar depan, 2 kamar belakang, 1 ruang khusus karaoke, dan kamar utama yang memiliki kamar mandi dalam. Saat pertama kali melihatnya, aku merasa sangat beruntung. Aku tidak tahu bahwa rumah itu sedang menungguku. Karena rumah masih kosong, aku meminta Joko membantu mengawasi pengiriman perabotan. Ia datang lebih dulu ke rumah itu. Saat malam tiba, aku mengundang beberapa teman untuk berkumpul dan mencoba ruang karaoke. Awalnya semua berjalan normal, sampai salah satu temanku, Sinta, tiba-tiba mengetuk pintu ruang karaoke dengan panik. Ron, ada ibu-ibu di depan. Kami semua keluar. Di mana? Tadi di sana, rambutnya acak-acakan. Aku membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Lebih aneh lagi, gerbang rumah masih terkunci dari dalam. Tidak mungkin ada orang masuk. Kami mencoba menertawakan kejadian itu, tapi suasana malam itu sudah berubah. Ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Karena sering sendirian di rumah, aku mempekerjakan seorang asisten rumah tangga bernama Bu Sri. Awalnya semua baik-baik saja, namun 2 minggu kemudian, aku mulai melihat perubahan pada dirinya. Ia sering melamun. Wajahnya pucat dan seperti ketakutan setiap kali melewati kamar mandi utama. Suatu sore menjelang maghrib, aku meminta Bu Sri membersihkan kamar mandi. Beberapa menit kemudian, terdengar teriakan keras. Aku berlari menuju kamar. Bu Sri terduduk lemas di lantai kamar mandi. Wajahnya pucat seperti mayat. Namun saat kutanya apa yang terjadi, ia hanya menggeleng. Gak apa-apa, Bu. Malam itu, Bu Sri demam. Sejak saat itu, ia tidak pernah mau masuk kamar mandi sendirian. Ketika suamiku datang beberapa hari kemudian, ia langsung berhenti di depan kamar mandi utama. Kamu cium bau itu? Aku mengangguk. Baunya seperti saluran air yang membusuk, seperti lumpur got yang bercampur sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Padahal, kamar mandi baru saja dibersihkan. Kami memeriksa seluruh saluran, tidak ada masalah. Namun bau itu tetap muncul, terutama saat malam hari. Seolah ada sesuatu yang bersembunyi di balik dinding, mengawasi kami. Beberapa minggu kemudian suamiku mendapat tugas keluar kota. Subuh-subuh, ia berangkat menuju bandara. Aku sendiri yang mengantarnya sampai gerbang. Setelah itu, aku kembali tidur. Tak lama kemudian Bu Sri mengetuk pintu.
Bu, Bapak pulang. Aku heran, bukankah ia baru saja berangkat? Aku segera mandi. Ketika keluar dari kamar mandi, aku melihat seseorang duduk di atas ranjang. Itu suamiku. Atau setidaknya, aku mengira begitu. Sosok itu diam, tidak banyak bicara. Tatapannya kosong. Ada sesuatu yang terasa berbeda, tapi aku tidak mampu menjelaskan apa. Beberapa saat kemudian, sosok itu menghilang dari kamar. Lalu teleponku berdering. Video call dari suamiku. Aku sudah sampai bandara. Tubuhku langsung membeku. Aku melihat layar, melihat wajah suamiku, dan saat itu aku sadar. Orang yang tadi berada di kamar bukanlah dirinya. Bu Sri yang mendengar percakapan itu ikut pucat, karena ia juga melihat seseorang masuk ke rumah pagi tadi. Seminggu kemudian Bu Sri meminta berhenti bekerja. Aku menahannya. Namun akhirnya ia menangis dan menceritakan semuanya. Setiap saya bersihkan kamar mandi, Bu, selalu ada jejak kaki. Jejak kaki? Tanyaku. Iya, Bu. Tapi anehnya, semua bekas kaki itu kaki kiri, kata Bu Sri. Bulu kudukku langsung berdiri. Belum selesai. Bu Sri melanjutkan. Kadang ia mendengar pintu diketuk tengah malam. Kadang melihat barang berpindah tempat. Dan pada hari ia berteriak di kamar mandi. Ia melihat sosok pria tinggi menjulur dari atas plafon. Wajahnya pucat, matanya melotot, dan lidahnya menjuntai panjang. Sejak saat itu, Bu Sri tidak pernah berani tidur nyenyak. Setelah Bu Sri pergi, aku tinggal sendirian. Gangguan semakin menjadi-jadi, lampu menyala sendiri. Keran terbuka tanpa sebab. Suara langkah kaki terdengar di plafon setiap pukul 2 pagi. Selalu jam 2. Tidak pernah meleset. Seolah ada seseorang yang berjalan mondar-mondir di atas kepalaku. Malam terburuk terjadi beberapa hari kemudian. Saat aku berbaring di kamar, aku melihat sosok pria tinggi berdiri di dekat lemari. Tubuhnya besar, wajahnya gelap, dan ada tali tergantung di lehernya. Aku tidak mampu bergerak, tidak mampu berteriak, aku hanya memejamkan mata dan membaca doa sampai fajar. Pagi itu, aku memutuskan keluar dari rumah. Aku pindah ke kos milik temanku. Namun beberapa hari kemudian, aku kembali untuk mengambil laptop yang tertinggal. Saat membuka pintu kamar, aku melihat sosok pria bertali di leher itu lagi, duduk diam di tepi ranjang, menatap ke arahku. Lalu dengan suara berat ia berkata, "Mau kemana?" Aku langsung lari, tanpa menoleh sedikit pun. Di depan gerbang aku bertemu ketua RT. Melihat wajahku yang pucat, beliau mengajakku berbicara. Dan di sanalah semua misteri terungkap. Menurut cerita ketua RT, rumah itu pernah dihuni pasangan suami istri. Mereka dikenal sering bertengkar. Hingga suatu hari, warga mencium bau busuk dari dalam rumah. Ketika pintu dibuka, sang istri ditemukan meninggal di kamar. Sedangkan suaminya ditemukan tak bernyawa di kamar mandi utama. Lokasi yang sama, lokasi yang selama ini menjadi pusat gangguan. Semua warga masih mengingat tragedi itu. Karena peristiwa tersebut mengguncang seluruh lingkungan. Dan sejak saat itulah, rumah itu mulai terkenal angker. Keesokan harinya aku bertemu Joko. Setelah mendengar ceritaku, wajahnya langsung berubah. Ia mengaku selama ini menyembunyikan sesuatu. Saat pertama kali mengambil kunci rumah dari ketua RT, ia sempat melihat perempuan berambut berantakan berdiri di jendela. Para tukang yang memasang perabot juga melihat sosok pria tinggi di kamar utama. Bahkan, alat kerja mereka pernah menghilang, lalu ditemukan di tempat yang mustahil. Semua mengalami hal yang sama, tapi tak ada yang berani mengatakannya. Karena mengira hanya salah lihat. Kini semuanya masuk akal. Sosok perempuan itu, sosok pria bertali di leher, jejak kaki, bau busuk, dan gangguan yang tak pernah berhenti. Aku tidak pernah kembali tinggal di rumah itu. Pernikahanku pun perlahan hancur karena pertengkaran yang terus terjadi tanpa alasan jelas. Sampai hari ini aku masih mengingat rumah tersebut. Rumah yang awalnya kukira hadiah terindah dalam hidupku, namun ternyata menjadi tempat paling menyeramkan yang pernah kutinggali. Dan kadang, saat terbangun tengah malam, aku masih teringat sosok pria bertali di leher yang duduk di tepi ranjang sambil berkata pelan, "Mau kemana?" Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuatku tidak bisa tidur hingga pagi. Karena aku tahu yang berbicara malam itu bukan manusia. Sedikit informasi penting yang perlu kalian ketahui bahwa dalam ajaran Islam, jin yang diyakini bertugas untuk merusak keharmonisan hingga menyebabkan perceraian disebut jin dasim. Ia adalah salah satu anak buah
atau keturunan iblis yang menjadikan perpisahan suami istri sebagai prestasi atau target tertinggi mereka, jin dasim bekerja dengan cara menebarkan bisikan-bisikan negatif ke dalam hati dan pikiran suami atau istri. Gangguan ini biasanya memicu hal-hal berikut. Masalah kecil dibesar-besarkan sehingga memicu pertengkaran hebat, munculnya rasa curiga, cemburu berlebihan, dan prasangka buruk terhadap pasangan, hilangnya rasa kasih sayang dan saling pengertian. Ada beberapa amalan dan ikhtiar yang diajarkan dalam Islam untuk melindungi rumah tangga dari godaan jin ini. 1. Mengucapkan salam dan membaca basmalah. Selalu ucapkan salam saat memasuki rumah dan membaca Bismillahirrohmanirrohim saat menutup pintu atau memulai aktivitas di dalam rumah agar setan tidak ikut masuk dan menetap. Kedua, membaca doa perlindungan. Rutin membaca tawudz dan istighfar, terutama saat emosi mulai memuncak. Ketiga, membaca Al-Quran di rumah. Perbanyak membaca surat-surat pendek seperti ayat kursi dan surah Al-Baqarah untuk mengusir setan dari dalam rumah. Keempat, saling memaafkan dan komunikasi. Pastikan untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, menghindari perdebatan kusir, dan senantiasa bersyukur atas pasangan. Yang terakhir dan yang terpenting adalah selalu ingat tanggung jawab seorang suami dan istri. Ambil peran dan laksanakan sebaik-baiknya. Tidak perlu saling menyalahkan ketika ada masalah, tapi langsung saling memaafkan dan cepat mencari solusi terbaiknya. Mendahulukan maaf dan mengalah bisa jadi air yang menyegarkan ketika emosi meluap.